Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, hand sanitizer-nya, kemudian jaga jarak ya. Satu lagi, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Oke, siap semuanya belajar, siapkan alat tulis, buku ya. Kita hari ini akan meneruskan materi sebelumnya. Tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari hubungan antar sudut di bagian pertama. Apa saja itu? Yang pertama, kita sudah belajar tentang sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, dan sudut berpenyiku. Nah, kali ini kita akan meneruskan materi hubungan antar sudut bagian kedua, yaitu tentang dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Oke, kita mulai ya semuanya. Kita lihat dulu nanti slide pertama itu tentang contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu contoh garis-garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai ke pembahasan. Mula-mula, buat dulu dua garis sejajar yang kita beri nama K dan L. Lalu buatlah garis transversal yang memotong kedua garis tersebut yang kita beri nama M. Dari hasil perpotongan tersebut akan terbentuk beberapa sudut yang masing-masing kita beri nama sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kita akan menghubungkan ke-8 sudut tersebut dengan sudut bertolak belakang, sudut berpelurus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Sudut-sudut yang bertolak belakang tersebut kita beri nama ya. Kita beri nama, ternyata kita akan melihat di sini ada sudut-sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut 1 dengan sudut 3, sudut 2 dengan sudut 4, sudut 5 dengan sudut 7, dan sudut 6 dengan sudut 8. Nah, Ibu kasih warna di sini untuk yang berpasangan tersebut dengan warna yang sama. Artinya di sini sudut yang berpasangan tadi adalah memiliki sudut yang sama besarnya. Kita lanjut ya. Dari sudut yang terbentuk tadi, ada sudut yang arah sudutnya itu sama. Nah, yang arah sudutnya sama kita namakan dengan sudut sehadap. Sudut sehadap untuk pasangan di gambar ini adalah sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, dan sudut 4 dengan sudut 8. Ya. Nah, kita lihat warnanya, kemudian bentuknya, ternyata untuk sudut-sudut tadi dari bentuknya itu sama ya, ada yang tumpul dengan tumpul, kemudian lancip dengan lancip ya, kemudian warnanya juga sama, artinya di sini menandakan bahwa pasangan sudut tersebut sama besarnya. Kita lanjut ya. Untuk sudut yang kedua, yaitu yang terbentuk dari hasil perpotongan dua garis sejajar yang dipotong garis transversal adalah sudut berseberangan. Kita akan bagi dua, sudut berseberangannya itu yang pertama sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan terjadi jika sudut-sudut tersebut saling berseberangan dan terletak pada satu garis yang sejajar ya. Yang satu ada di kanan, kemudian ada di kiri. Nah, sudut-sudut yang berseberangan tadi kita lihat lagi sama seperti sudut sehadap, ada warna-warna yang sama di situ ya. Nah, itu menandakan bahwa sudut-sudut tadi adalah memiliki besar sudut yang sama. Di sini pasangannya adalah sudut 2 sama dengan sudut 8, sudut 3 sama dengan sudut 5. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan dengan sudut luar berseberangan. Jika sudut luar berseberangan terjadi jika terletak pada sisi luar pada dua garis yang sejajar. Letaknya di luar ya. Kalau tadi kan letaknya di dalam. Nah, ini juga sama untuk sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama ya. Sudut yang sama tersebut untuk gambar ini sudut 1 sama dengan sudut 7. Sudut 4 sama dengan sudut 6. Nah, yang terakhir adalah sudut sepihak ya. Sudut sepihak juga sama, dibagi menjadi dua. Yang pertama sudut dalam sepihak, kemudian sudut luar sepihak. Sudut dalam sepihak adalah sudut yang terletak pada sisi yang sama. Di gambar ini kita akan melihat sudut dalam sepihak itu bentuknya sama tidak? Tidak sama ya. Nah, berarti di sini ada yang tumpul dengan lancip berpasangan, kemudian dari warnanya juga berbeda ya. Ini menandakan bahwa sudut dalam sepihak itu tidak
sama besarnya. Tetapi di sini jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Sudut 2 ditambah sudut 5 itu hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut 3 ditambah sudut 8 adalah 180 derajat. Nah, kemudian satu lagi sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak, sudut yang posisinya di luar tapi pada sisi yang sama. Nah, kelihatan di gambar di sini ternyata warnanya berbeda, kemudian besar sudutnya juga dari bentuknya juga tidak sama ya, ada yang lancip dengan tumpul. Nah, ini menandakan bahwa kedua sudut tersebut tidak sama tetapi memiliki jumlah 180 derajat. Nah, pasangannya di sini untuk sudut 1 ditambah sudut 6 itu sama dengan 180 derajat, dan sudut 4 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Itu ya untuk sudut-sudut yang terjadi jika ada dua garis yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Kita lihat ke contoh soal. Dari contoh soal ini kita akan gunakan sifat-sifat tadi ya. Ada sudut sehadap, ada sudut berseberangan, dan kemudian ada juga sudut sepihak ya. Ada gambar di sini sama dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal dengan diketahui sudut CEF 102 derajat. Kemudian kita harus menentukan nilai Y dengan berbagai cara. Silakan Ibu persilakan kalian untuk menentukan, mengeksplor sebanyak-banyaknya cara dengan mengaitkan hubungan antar sudut, sudut berpelurus, bertolak belakang, ataupun dengan sifat-sifat sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Ya, nah misalkan di sini ada cara pertama, kedua, tapi di sini sebenarnya masih ada cara yang lain ya. Silakan boleh kalian temukan sendiri. Untuk cara pertama di sini kita akan selesaikan untuk mencari Y ini dengan menghubungkan sudut sehadap dan sudut berpelurus. Pertama-tama kita akan melihat di sini sudut BAE itu sama dengan sudut DEF, itu sehadap ya. Kemudian sudut DEF ditambah sudut CEF itu jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk menentukan sudut DEF sendiri bisa kita kurangkan 180 derajat dengan 102 derajat sehingga sudut DEF-nya itu adalah 78 derajat. Karena sudut DEF itu sama dengan sudut BAE, maka di sini bisa dibuat persamaan 3Y sama dengan 78 derajat. Maka Y-nya sama dengan, kita kalikan 1/3 masing-masing ruas, sama dengan 3Y dibagi 3 sama dengan 78 derajat dibagi 3, maka Y-nya sama dengan 26 derajat. Itu cara pertama ya. Nah, untuk cara kedua, kita bisa hubungkan tidak dari posisi yang tadi, tapi kita gunakan dari posisi yang lain, yaitu dengan menggunakan sudut bertolak belakang dan sudut dalam sepihak. Sudut CEF sama dengan sudut AED, itu sama dengan 102 derajat. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Nah, sudut AED ditambah sudut BAE itu 180 derajat karena dalam sepihak. Nah, sehingga persamaannya menjadi 3Y ditambah 102 derajat sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan ruas kiri dan kanan masing-masing dikurang dengan 102 derajat, sehingga 3Y sama dengan 78 derajat. Nah, kemudian kiri kanan kita kalikan 1/3 atau boleh langsung dibagi 3 gitu ya. Sehingga kita dapatkan Y-nya 26 derajat. 26 derajat. Nah, itu untuk cara kedua ya. Jadi kita bisa gunakan kedua cara tadi atau ada lagi sebetulnya cara yang lain juga. Silakan dihubung-hubungkan saja. Nah, itu untuk latihan soal. Kemudian untuk tugas proyek, kita akan membuat media supaya pembelajaran atau materi ini bisa kita gunakan sambil main ya di rumah gitu ya. Nah, ini caranya yaitu bisa gunakan sumpit, sedotan, tusuk sate, jangan lupa lem foxnya dengan kertas ya. Nah, kemudian tempelkan alat-alat tersebut. Kita pilih saja, kalau misalkan mau pakai tusuk sate silahkan. Kita tempelkan di atas kertas, kemudian
masing-masing dari tusuk sate tersebut dengan sudah dilem gitu ya. Seperti pada gambar berikut ya. Nah, kemudian kita kasih nama sudut yang terbentuknya, di situ kita kasih nama boleh dengan huruf atau angka gitu ya. Nah, kita bisa main-mainkan di rumah untuk menentukan sudut, kalau ini sudutnya supaya sehadap dengan yang mana gitu ya. Kemudian sudut berseberangan dalam itu sudutnya yang mana saja ya. Nanti kita tentukan sendiri, bikin soal sendiri. Atau kita juga bisa menggunakan untuk latihan soal di rumah. Kita bikin potongan-potongan kertas, kemudian kita tempelkan di bagian sudutnya. Misalkan kita ganti salah satu sudutnya itu dengan 2x, kemudian kita hubungkan dengan sudut sehadap dengan 2x tersebut yang sudah diberikan nilai sudutnya gitu ya. Kita tentukan berapa untuk menentukan x-nya. Ya, kita bisa berkreasi ya untuk membuat latihan soal ini bisa supaya lebih menyenangkan di rumah. Itu saja mungkin, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian nikmati, kemudian bisa kalian pelajari. Selamat mencoba tugas proyeknya dan juga mengerjakan soal-soal latihannya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.